Keduanya itu teman saya. Teman Kalau Pak Wisnu teman satu daerah, satu daerah, satu desa satu desa di nggih. kampung. Bapak Putu Dunia? Pak Putu Dunia satu kelas SMP. Ya bener kawan. Ya kan kawan lah ya. Nggih. Sampai sekarang juga berkawan. Nggih, tetap. benar-benar, Pak. Nah, tapi karena terjadi begini, MLB kepentingannya berbeda. Yang ini apa namanya? Parisade 12. Ya, Mahasiswa 12. Apa namanya? Nggih. Sudah lah. Kepentingannya beda. Om Swastiastu. Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Penasaran pasti siapa narasumber hari ini. Hari kemarin ada Aji Dewa, ada PHDI, ada mahasiswa, ada juga anak UI. Mungkin pemirsa Hindu Channel tahulah di mana judul-judulnya gitu kan. Nah, hari ini kita mengundang langsung Bapak Made Sudarte. Sehat, Pak? Ya, Astung Karo. Sudarte, apa Sudarto, apa Sudarta nih, Pak? Ya, ada kalau dari barat ke timur Sudarte jadinya. Sudarte jadinya. Ya. Nah, beliau adalah Ketua Suka Duka Hindu Jakarta Raya. Ya. Saya menyampaikan awal dulu ya. Iya, monggo. Om Swastiastu. Ya. Saya Made Sudarte. Ya. Mewakili umat Hindu di Jakarta Raya, Suka Duka Hindu Dharma Jakarta Raya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sudah diundang di Hindu Channel. Ya. Siap. Sangat luar biasa kami memberikan apresiasi. Dan mungkin ya semenjak kami mengabdi di masyarakat Jakarta, baru kali ini kami memasuki studio untuk diwawancara khusus oleh media Hindu, apapun namanya, ya ini adalah Hindu Channel. Ya, ini terima kasih ya. Semoga Pak. Ya, semoga ini usahanya bisa maju terus dan bisa menggelora ke seluruh Indonesia. Kami ini siap. Anak-anak muda semua nih, Pak. Ya, luar biasa nih. Saya tadi, ini luar biasa banget, bagus banget ya. Ya, ini perlu dukungan dari Bapak juga gitu. Ya, ini saya sangat mendukung. Bukan sekedar ngomong ya, mendukung supaya maju ya. Hindu di seluruh Nusantara dengan berbagai media. Ya. Nah, dengan hadirnya Pak Made di sini gitu, ini membuat kita juga anak-anak muda semangat juga gitu kan dalam bermedia, dalam kreatif gitu, Pak. Nah, kita juga memonitor Bapak nih kegiatan di Jakarta nih. Kita lihat Pak Made sibuknya luar biasa. Kalau kita ke Pura gitu kan, kalau kita ke Pura pasti ada acara-acara besar, pasti Pak Made datang gitu kan. Nah, apakah memang peran Bapak sebagai tokoh Hindu juga di Jakarta juga memang harus seperti itu apa gimana nih coba? Ya, ini kalau dilihat dari kondisi seperti itu Mas ya mungkin bakat ya. Bakat dari kecil semenjak saya ke Jakarta tahun 1977 dan memang sangat senang saya ke tempat ibadah yaitu Pura. Ya, Pura pada saat itu adanya di Pura Romangun. Jadi merupakan suatu panggilan ya, bagaimana kita di rantau itu supaya bisa dekat dengan Tuhan, dekat dengan umat, yaitu dekat dengan kawan-kawan itu. Ternyata tidak bisa terpisahkan, bisa sampai sekarang. Nah, dan masyarakat Jakarta ya sudah merupakan satu sisi yaitu sebagai kawan sahabat dan kebetulan dibutuhkan untuk mengabdi di Jakarta. Nah, Pak Made, kalau kita lihat Bapak sebagai ketua Suka Duka Dharma Jakarta Raya ini kan banyak sebenarnya yang menjadi pertanyaan sebenarnya, Pak. Pertanyaan pertama ya,
Kenapa? Apa ya? Gimana kondisi umat Hindu di DKI ini, Pak? Kondisinya gimana nih? Yang pertama ditanyakan pasti ini. Ini umat Hindu yang di Jakarta ini kan multi level ya. Ya. Tidak seperti umat Hindu yang di Bali. Di Bali. Di Jakarta ini umat Hindu dari berbagai pelosok. Ya. Dari Bali pun dari berbagai kabupaten, kota kan. Ada juga dari berbagai luar Jawa. Ada juga dari Jawa. Ya. Jadi semua arahnya ada di Jakarta. Nah, saya diberikan kepercayaan sama warga, sama masyarakat, sama umat untuk mengabdi di sini, untuk mengajak mereka bersama-sama. Kemudian masyarakat yang di Jakarta ini kan heterogen, khususnya umat Hindu juga. Jadi memimpin umat Hindu di Jakarta itu tidak mudah. Karena apa? Karena kondisinya berbeda-beda. Ada yang kalau di angkatan ada yang kelasnya Bintara, ada kelasnya perwira menengah, ada perwira tinggi, ada berbintang gitu. Jadi itu kalau di tentara. Kalau di sipil ada pejabat, ada dirjen, ada direktur dan lain sebagainya. Kalau di wira swasta sama juga, ada direktur utama. Ini semua di Jakarta ada. Memimpin warga umat Hindu yang di Jakarta ini perlu pemikiran, perlu ekstra kekuatan, bukan kekuatan otot ya. Jadi kekuatan spiritual, kekuatan human resource, ya, pendekatan, gitu. Nah, disinilah perlunya di Jakarta ini memimpin itu adalah pendekatan. Bagaimana kita cara mendekatkan kepada mereka sehingga mereka bisa guyub seperti sekarang. Jadi kami dengan orang tua, dengan anak muda, dengan senior kami, dengan sepantar kami tetap guyub. Jadi saling bertukaran cerita dan sampai sekarang Jakarta, untuk Jakarta umat Hindu ini sangat-sangat guyub sekali. Jika memang dilihatnya sangat guyub nih Pak, sangat guyub, kemudian kondisinya baik gitu kan. Umat Hindu itu harus bangga juga, khususnya yang di DKI, karena kita lihat peran Bapak di Pak Made Niki itu bisa dilihat memperjuangkan fasilitas umat maupun secara pendidikan. Kalau dilihat dekat dengan Pak Anies juga gitu kan, dengan beberapa kegiatan pasti muncul gitu kan. Nah, kenapa Bapak memperjuangkan itu gitu kan? Nah, ini Mas, tugas dari Suko Duko Hindu Dharma Jakarta Raya ini tidak kecil, ya. Pertama, mempunyai tanggung jawab melindungi, ya, mengayomi 13 pura yang ada di Jakarta. 13 pura? 13 pura, ya. Di Jakarta Selatan ada 5, di Jakarta Timur ada 4, di Jakarta Utara ada 2, di Jakarta Pusat ada 1, di Jakarta Barat ada 1. Ya, yang terakhir adalah pura yang ada di kawasan Universitas Pancasila. Jadi ada 13. Itu adalah tugas dari Suko Duko Hindu Dharma untuk mengayomi Suko Duko Hindu Dharma Jakarta Raya. Di samping itu juga ada tugasnya, yaitu memberikan kewajiban dari anak-anak didik. Jadi SDAD mempunyai yayasan, namanya Yayasan Mandira Widayake, itu mengurus pendidikan agama Hindu di pesraman masing-masing. Nah, di Jakarta ini ada 11 pesraman. Nah, agama Hindu. Agama Hindu ini anak-anak SD sampai dengan SMA itu mempunyai kewajiban belajar agama Hindu seyogianya, semestinya
sesuai dengan undang-undang pendidikan, mestinya mereka sekolah agamanya di sekolah umum. Ya. Tapi karena di sekolah umum itu ada kendala, di pengajar itu. Ya, di sekolah umum, di SMA umum atau SMP umum ada kendala. Salah satu kendalanya adalah guru agamanya tidak cukup, dan juga murid beragama Hindunya juga tidak seperti di daerah di Bali. Jadi banyak. Jadi umpamanya di salah satu di SMA anak Hindunya barangkali tidak banyak, dan guru tidak ada. Nah, inilah kewajibannya Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya, dulu namanya Sukaduka Hindu Dharma DKI Jakarta, mempunyai kewajiban untuk mengadakan pendidikan di peseraman. Itu diselenggarakan di tempat-tempat di mana ada puronya di wilayah masing-masing. Nah, saya potong Pak. Berarti yang dibutuhkan ini seharusnya itu berapa pengajar Pak perkiraan? Kalau di DKI seharusnya. Nah, perkiraan nih. Kalau sekarang sesuai dengan catatan kami di yayasan itu ada 1.600 umat Hindu yang sudah sekolah. Oh, yang sekolah. Yang sekolah nih, yang bersekolah agama Hindu di seluruh peseraman ini. Tadi kan ada sekitar segitu ya di SMA, SMP, SD kan. Semestinya sesuai dengan aturan yang ada, berapa persen guru yang harus ada. Kan gitu kan? Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah mau melakukan seperti itu, tetapi SDM kita tidak mencukupi. Benar. Ini, maka kami ambillah langkah supaya nilai rapotnya agama nah, itu diakui untuk di sekolah masing-masing. Dan ini sudah berjalan dari tahun 73. Gitu. Nah, kalaupun perannya ke situ, kalau ke umat siapa nih Pak seharusnya kalau misalnya SDHD-nya itu ke tentang pendidikan, fasilitas gitu. Terus kalau ke tentang pemangkuan siapa kira-kira Pak? Nah, kalau apakah juga SDHD juga? Pinandito. Nah, kalau Pinandito di DKI Jakarta, Jakarta Raya, yang mengempon puronya 13. Nah, ada dua nih. Ada Pinandito, ada juga sekarang namanya PSN. Ya. PSN itu. Perkumpulannya mereka. Kalau Pinandita yang di pura masing-masing itu punya tanggung jawabnya adalah Sukaduka Hindu Dharma wilayah. Sukaduka Hindu Dharma wilayah. Kalau dia di Jakarta Barat, di Jakarta Utara, Jakarta. Tetapi holdingnya adalah Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya. Jadi mereka tunduk seyogianya seperti itu. Nah, Pak Hadi, kegiatan pemerintahan tampil, kegiatan umat tampil, apalagi kita lihat di YouTube yang ada di viral-viral saat ini, sambutan Pak Made Sudarto ini luar biasa. Viral ya itu ya. Aturan SDHD kenapa SDHD yang sambutan, kenapa nggak PHDI? Nah, apakah ada sejarahnya nih, kenapa yang maju itu malah SDHD, gitu Pak? Silakan. Nah, ini kan sejarah ya. Saya juga hanya mewariskan sejarah. SDHD, Sukaduka Hindu Dharma DKI Jakarta itu sudah ada dari tahun 73 ya. Memang Parisado di Jakarta pada saat itu mungkin belum, walaupun sudah ada, tapi belum merakyat ya. Tapi SDHD pada saat itu sudah ada tahun 73. Nah, peranannya SDHD adalah menyatukan umat yang ada di Jakarta. Itu peranannya. Nah, sehingga dibentuklah, karena Jakarta ada 5 wilayah, dibentuklah masing-masing wilayah kota masing-masing. Jadi ada barat, selatan, utara, timur, dan pusat. Nah, itu terus berjalan. Kegiatan apapun, dalam bentuk apapun umat Hindu yang ada di Jakarta, ya, SDHD yang mengayomi, yang memberikan restu segala sesuatunya. Karena pada saat itu SDHD yang punya tanggung jawab. Nah, semestinya adanya PHDI, beliau kan ranahnya berbeda.
Apa ranahnya Pak seharusnya? Nah, menurut pendapat kami ya, mungkin aja kami salah. Janganlah. Yang ranahnya seyogianya kan namanya parisade majelis. Kan mestinya membuat SOP. Panduan, cara sembahyang, cara mengucapkan trisanil yang baik dan benar, jangan berubah-berubah. Terus ada SOP, cara mantranya pinandita seperti apa. Terus bikin bisame, ya, ketentuan-ketentuan. Nah, terus juga mestinya membuat belajar agama Hindu secara praktis, ya. Dari dulu kami sudah menyampaikan informasi begitu. Mungkin itu yang ditunggu malah Pak. Itu yang kami sudah sampaikan ke pusat. Bagaimana cara praktis belajar agama Hindu. Kapan tuh Pak pengajuannya? Wah, sudah tahun 2000. Tahun 2000. Oh, udah bertahun-tahun, puluhan tahun nih Pak. Kemudian kenapa saya berpikir begitu? Karena saya punya anak-anak, kami punya anak-anak yang lahir di Jakarta. Bagaimana sih caranya memberikan pelajaran supaya mereka belajar itu praktis? Buku saku. Sehingga dia berinteraksi dengan temannya yang beragama lain bisa nyambung, gitu. Dan tidak terjadi tidak belajar agama, diam saja seperti itu loh. Nah, itu yang kami sudah pernah sampaikan. Mestinya kan itu ranahnya. SD-AD Jakarta Raya ranahnya adalah umat. Jadi membantu umat dalam hal, ya, namanya suka duka. Jadi SD-AD DKI Jakarta Raya dalam kedukaan wajib melaksanakan. Seperti yang dibangun di Jakarta Utara nih Pak. Ya, artinya apa? Berkewajiban membantu umat yang mengalami musibah. Nah, mengalami musibah apa? Apapun musibahnya umat itu, umpamanya musibah kematian. Nah, musibah umat mengalami kematian apabila umat itu tinggalnya tidak layak, atau umat tinggalnya di tempat kos, ya, atau di gang, yang tidak, kalau dia ada kematian, dia tidak boleh menginapkan jenazah lebih dari 24 jam sesuai dengan aturan tempatnya. Sehingga ini SD-AD Jakarta Raya punya kewajiban untuk membantu umat itu. Maka dibangunlah gerahayanya di Cilincing untuk memberikan fasilitas seperti itu. 2020 kalau nggak salah ya? 2000. Nah, itu kita sudah bangun dari tahun 2006. Ya, sudah. Fasilitasnya itu dilengkapinya kita dilengkapi tahun 2019. Dibantu oleh Provinsi DKI. Yaitu mesin kremasi. Itulah saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan. Ya apapun ya, sampai sekarang katanya viralnya luar biasa. Padahal itu tanggal 19 Desember 2019. 11 Desember 2019. Sudah 2 tahun lebih itu. Tapi viralnya sekarang, saya juga nggak ngerti. Itu loh, kenapa tuh Mas? Ya mungkin kebutuhan ini, kebutuhan ya kan, siapa tahu ada yang ingin mendukung Pak Anies itu kan. Ya lebih bagus. Ya kan? Saya menyampaikan terima kasih ya, kepada Pak Anies. Dan saya memang saya sampaikan itu ya apa adanya. Ya apa yang dipiralkan itu. Katanya ada 10 gubernur di DKI, ya baru kali inilah ada gubernur yang aware terhadap umat Hindu. Dan itu kami sampaikan emang begitu. Realitanya ada. Kami sudah tahu dari 10 gubernur yang kami hadir di sini. Itu loh. Tapi realitanya ya kami sih tidak menyanjung. Tapi emang realita gitu loh. Kan harus menyampaikan terima kasih dong. Harus. Ya, wajib kan? itu. Wajib itu. Kepada pemerintah yang bantu kan gitu. Dan kemudian di samping juga kremasi, tempat ibadah, tempat pura yang di belakang pura Segara, sarananya sudah dibuat jembatan untuk
nganyut, dermaga untuk nganyut juga dibantu. Dan terakhir ya, kemarin kita perayaan melaksanakan tawur ke Sange. Semua dibantu. Sampai penempatan ogoh-ogoh dibantu, sampai membuat banner dibantu, sampai penyor dibantu. Tuh. Terus kami mau ngomong apa? Masa nggak mau menyampaikan terima kasih? Penyor loh, kita dibantu. Karena dia tidak bisa membuat penyor, orang pemerintah DKI dikasihlah penornya. Itu kami tunjukkan itu. Banner ya, selamat ucapan itu dibantu. Luar biasa. Dan memasang dia orang pemerintah DKI-nya. Terus kami ngomong apa? Masa kami tidak menyampaikan terima kasih, Mas? Iya, benar-benar. Gitu loh. Itu. Nah, terus kalau itu disampaikan ada plus minus dari masyarakat, ya silakan saja. Itu yang kami rasakan di Jakarta. Gitu. Nah, Pak Made, ini kan kalau memang Bapak merasakan di Jakarta gini kan, dengan tadi sudah disebutkan, oke lah dibantu oleh pemerintah, kemudian Bapak sudah sebagai SDHD itu juga lebih menekankan kepada umat seperti itu. Nah, kalau kita lihat saat ini Pak Made, mungkin Bapak sudah mengikuti, bahkan Bapak berperan di situ. Sahabat Bapak nih Pak, mohon yang terhormat Pak Wisnu Bawatenaya, kemudian Jenderal Putu Dunia juga gitu kan, ini kawan Bapak nih kan. Nah, kok tahu? Ya kan kita taunya? Cari tahu lah Hindu Channel Pak. Nah, ini mungkin jangan ngarang-ngarang tahu sendiri ya. Ini kawan Bapak. Nah, apakah dengan adanya konflik ya, disebutkan konflik ini kan akhirnya berdampak kepada umat? Kok Mas bilang konflik? Ya, terus mereka aja tidak merasa konflik. Ya, tapi kan umat berdampak. Kan gitu. Nah, gimana pandangan Bapak dengan hal-hal seperti ini? Sedangkan Bapak berperan sebagai SDHD itu ke umat. Nah, gitu kan. Monggo, Pak. Wah, ini Mas ini telat. Oh, yang telat kami nih. Ya, nanyanya telat. Oh, oke, siap. Nanya telat. Saya selaku Ketua SDAD Jakarta Raya, ya artinya gini, keduanya itu teman saya. Teman? Kalau Pak Wisnu teman, satu daerah. Satu daerah? Satu desa. Satu desa, di kampung. Pak Putu Dunia? Pak Putu Dunia satu kelas SMP. Ya bener kawan. Ya kan kawan lah ya. Sampai sekarang juga berkawan. Iya benar-benar Pak. Nah, tapi karena terjadi begini, ya saya juga nggak ngerti ya. Nah, ya pertanyaan Mas itu ya terlambat karena kami sudah lakukan. Oh, sudah dilakukan Saya sudah melakukan mediasi. SDHD-nya atau Bapaknya? Saya rapat SDAD DKI Jakarta Raya dengan Parisade DKI, dengan Pembimas. Ya, kita sepakat. Dengan adanya MLB, Mahasiswa luar biasa, mahasiswa luar biasa, Parisade. Terus dengan adanya Parisade yang masih ada sebelum ini. Sebelum Mahasiswa 12. Nah, gitu. Nah, kami sepakat. Nah, kami nulis surat. Ya, kami tanda tangan. Kami selaku umat yang ada di Jakarta mewakili. Kami kirim surat ke Parisade Pusat dengan adanya seperti ini. Bagaimana Parisade DKI-nya melangkah? Nah, mau dibawa kemana DKI ini? DKI-nya nih. Benar-benar. Terus kemudian di sana kami memberikan statement kalau boleh dan berkenan, boleh nggak rekonsiliasi. Nah, gitu. Kan ide yang bagus itu sebenarnya. Bagus. Nah, kalau rekonsiliasi itu boleh dilakukan, boleh nggak kami menawarkan diri? Ya, karena kami tahu keduanya, kenal keduanya. Ya, tapi mohon maaf Pak, berarti Bapak ketemu ke semua pengurus itu atau hanya ketemu Pak Wisnu Bawatenaya? Nah, kalau Pak Wisnu Bawatenaya, kami ketemu pengurusnya. Oh, ketemu pengurusnya. Kalau Pak Gus Dunio, kami sudah kontak-kontak. Gitu. Cetan lah. Nah, bukan cetan, teleponan. Oh, teleponan malah. Teleponan gitu loh. Nah, itu artinya apa? Nah,
Kalau memang itu diberikan kehendak, Tuhan memberikan kehendak untuk bisa kita berrekonsiliasi dan kita diberikan tugas, saya rasa sih pada saat itu bisa selesai. Bisa selesai dengan baik. Karena apa? Karena sebelum Mahasabo keberapa? 12. Pak Wisnu kan menyatakan tidak akan maju. Tidak akan maju di Mahasabo 12 niki, benar. Maka dengan adanya kami sebagai apa namanya tuh? Rekonsiliator, ya, saya yakin bisa, kan gitu. Nah, ternyata waktu berkata lain. Gitu. Nah, itu ya terserah. Dulu katanya tidak mau, sekarang mau dan sudah jadi, ya kan saya tidak bisa melarang. Itu. Nah, ini kan akan berdampak, Pak. Nah, dampak itu kan ada kepentingan. Menarik ya. Kalau tidak ada kepentingan, nggak ada dampak, Mas. Coba kepentingannya untuk umat Hindu semua, ya. Jadi itu pasti jadi satu. Itu. Menurut Bapak kepentingan yang dibutuhkan oleh umat Hindu itu apa, Pak? Sehingga kalau kedua tokoh yang kita hormati ini akhirnya kan semua ya nggak cuma 1-2 orang lah yang Pak berdampak lah, Pak. Organisasi masing-masingnya juga kena toh. Ini kan kepentingannya beda-beda ya. Yang saya amati ya, mungkin aja saya salah ya. Ini PAD MLB, kepentingannya berbeda. Yang ini apa namanya? Parisade 12. Ya, Mahasaba 12. Apa namanya? Sederhana lah. Kepentingannya beda. Kalau sudah kepentingannya beda, kalau tidak ada orang menjadi mediator, itu tidak bisa bersatu. Yang bisa menyatukan adalah pengadilan. Ya kan? Yang akhirnya sampai saat ini sedang berjalan. Itu. Coba dari kedua itu egonya redam. Ya, kita ajak diskusi, ya. Apa sih gunanya kita ribut? Kita sudah sedikit. Ya kan? Tapi kan Bapak udah ngajak diskusi juga kan nggak selesai kemarin. Nah, buktinya saya sudah mengajak, ternyata mereka yang ini tidak mau. Kalau yang ini oke. Nah, saya sudah tanya Gus Dunio. Ini Gus Dunio. Ini Gus Dunio, ini yang Pak Wisnu. Ya, gitu. Ngomong apa? Jadi kalau begini gimana? Nah, saya saksi, saya yang menyampaikan, bukan orang lain. Saya tidak apa namanya itu, tidak terima omongan. Saya menyampaikan sebagai mediator. Nah, Pak, kalau kita lihat pola-pola ini kan akhirnya peran majelis ini kan akhirnya berapa tahun loh, Pak? Menurut Bapak nih, 2 tahun atau 1 tahun berjalan ini kan akhirnya jor klowor, apa ya orang Jawa bilangnya jor klowor ya. Kalau orang bahasa Indonesianya itu apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya tim los gitu kan akhirnya. Yeah. Nah kan kasihan yang Bapak bilang tadi ini harusnya panduannya harus ada, SOP-nya harus ada, kan gitu. Ya, kami kan berpikirnya ya untuk Jakarta Raya kami sudah soft. Ya, artinya buat kami sudah tidak terpengaruh ada atau tidaknya. Itu Parisade Pusat. Ada tidak adanya kami tetap jalan. Karena umat yang di DKI berpedoman sama SDAD Jakarta Raya. Karena segala sesuatunya kami berikan fasilitasnya. Kami membantu, kami mengajak, dan kami bantulah. Gitu. Kami melayani masyarakat. Gitu. Ya mau bicara apa? Mereka berbeda. Tapi Bapak sudah menjembatani loh, Pak. Sudah. Tapi kan ini kalau dibilang kita medianya itu praproduksi, persiapan menjelang MLB dan Mahasaba 12 niki Bapak sudah menjembatani. Sudah. Nah, sekarang sudah produksi nih, sudah selesai Mahasaba, sudah selesai MLB, terus sedang proses sidang. Proses sidangnya ini apakah Bapak mau menyelesaikan menjembatani lagi praproduksi itu, menyelesaikan? Ya udahlah, sidang apa namanya, biar selesaikan sidang aja lah, udah di hakim aja apa-apa gitu. Menurut Bapak gimana? Nah, ini kan saya rasa ini tidak akan selesai dalam waktu pendek. Tidak selesai. Nah, karena dari berita-berita begitu kan sudah berapa lama bersidang? 1 tahun mengikuti. Ada 1 tahun tim.
semenjak ada MLB, ya kan? Mestinya kalau sidang setiap minggu sekali kan 4 kali dalam sebulan. Kalau anggaplah kali 6 bulan, kan sudah ada 20 kali sidang. Kalau 20 kali sidang kan kebanyakan sidang itu nggak selesai kan. Ini memang sengaja tidak selesai. Satu sisi ini kan dia tetap potensi mimpin, ada kepentingan. Yang di sini ada kepentingan juga. Ada kepentingan juga. Sama-sama memiliki kepentingan. Sama-sama memiliki kepentingan. Apa menurut Bapak kepentingannya? Kan saya tidak perlu sampaikan itu, dia yang tahu masing-masing. Kalau tidak ada kepentingan, kalau kepentingannya satu aja, satu udah, ya kan? Selesai. Selesai sebenarnya. Harusnya Bapak jadi PHDI aja, Pak. Jangan. Jangan. Jangan begitu cara menanyanya. Siap. Nah, Pak, SDHD ke depan, apa program ke depan dan pola-pola ke depan yang akan dilakukan dan pada akhirnya membuat umat Hindu yang ada di DKI niki bisa baik, bisa tenang, bisa hening. Oh, ada tambahan satu lagi, Pak. Apakah Bapak SDHD ini kalau ada anak-anak Hindu yang merantau, yang kuliah dimanapun itu, yang di Jakarta, apakah Bapak juga mau merespon atau bisa mau kumpul-kumpul bareng? Silakan, Pak. Saya dapat WA barusan dari teman-teman ini. Ini ya, saya kan tahun 77 ke sini, merantau beneran, tidak asal merantau. Ya. Kenapa ada pemuda di Jakarta, ada KPSAD, ada KMAD. Kami yang mendirikan. Tahun 78 kami mendirikan KMAD, namanya KMAD UI. Tahun 78, itu kami dirikan di Jalan Kalasan. Nah, ketuanya Gede Yudhistira, ya, anak mesin. Terus setelah itu ada KPSAD, tahun 78 juga berdirinya. Nah, Keluarga Pemuda Sukaduka Hindu Dharma, KMAD. Setelah itu KMAD berkembang menjadi KMAD DKI. Jadi semua mahasiswa yang ada di fakultas, di universitas yang ada di Jakarta itu ada wadahnya, KMAD DKI Jakarta namanya. Ada KPSAD, ada KMAD, ada SDHD. Jadi ini sudah jelas. SDHD orang tuanya, KPSAD pemudanya, terus KMAD mahasiswanya. Ini sudah struktural dari dulu. Kami wariskan ini. Itu loh. Tinggal kumpul aja nih, Pak. Nah, tinggal mengumpulkan, artinya KMAD-nya. Nah, sekarang kan namanya KMHDI. KMHDI. Ya, KMHDI. Itu tahun 91 diubah oleh Bina namanya. Namanya Bina. Tadinya Bina gitu? Enggak, oleh nama Bina. Nama orang. Dia mahasiswa UI, dia lapor ke saya, ngasih tahu, Om, ini KMHDI ini KMHD kita kembangkan ya, tingkat nasional Indonesia. Oh ya boleh. Di Romangun dideklarasikan KMADI apa 92 apa 93 pada saat itu. Ada rencana pertemuan keseluruhan nih, Pak, baik orang tua, bujang-bujangnya. Nah, itu kan sebenarnya bagus ya. Bagus. Kayak kemarin kan ada tuh, Pak, di Romangun kumpul-kumpul. Nah, itulah memulai dari situlah ya, dari anak-anak muda supaya bisa aktif ya, dengan adanya seperti ini kan juga anak-anak muda ya bisa seperti itu. Nah, Pak, terakhir ke depannya SDHD akan seperti apa? Harapan ke depannya, kemudian program ke depannya mungkin yang menjadikan yang tadi saya sampaikan lebih adem, guyup, rukun. Kalau program SDHD ya, SDHD Jakarta Raya ini programnya sudah tertata kan? Pelayanan umat warga ya. Pertama dari tahun 2012 sudah mengadakan dalam kedukaan fitriyatnya, manusiatnya, yaitu kita sudah mengadakan ngaben bersama, ya, nyekah bersama. Terus itu rutin, ya. Kenapa kita mengadakan ngaben dan nyekah di Jakarta, tidak di Bali? Nah, zaman sekarang, zaman milenial, zaman apa namanya? 5.0 ya, apa itu? 5 ya. Apa nih? Oh, 4.0. Nah, anggaplah dulu. 4.0 apa itu? Oh, 5 kan? Nah, itu sekarang apapun kita bisa lakukan. Jadi ngaben kita lebih bagus
di mana kita berada kita di sini. Kita melayani umat seperti itu. Nah, dan juga ini kan tidak berbeda. Ngaben di daerah di Bali sama ngaben di sini tidak beda. Persamaannya apa? Doa dan mantranya sama, ya kan? Untuk menuju ke alam sana kan? Itu kan yang memberikan doa sama mantra kan pandita. Ya, peranda kan? Apa mungkin doanya mantranya itu berbeda? Pedanda yang di Bali sama pedanda yang di sini. Kalau dalam hal ngaben, mestinya sama kan? Sama. Makanya yang berbeda adalah apa? Nah, tempat, terus sarana prasarana yang efisien. Di sini lebih efisien tanpa mengurangi makna dan fungsi, sehingga tidak perlu lagi sampai pulang ke Bali ngaben, ya, atau pulang ke Lampung ngaben jauh. Dan ada juga orang Lampung kemarin bawa jenazah ke sini, bawa jenazah loh, bulan Maret ngaben di sini. Maka dia jadi YouTuber tuh, kayaknya YouTuber tuh, masuk di YouTuber. Ngeri juga. Nah, bagus itu. Orang Lampung tuh. Bawa jenazah sini dia ngaben. Di Gerahayatnya di Cilincing. Bagus tuh. Dia rekam. Bapak menghadiri. Saya baca di itunya di YouTube-nya. Itu. Bagus itu. Nanti kami Hindu Channel kasih kesempatan untuk ke sana. Oh iya, silakan. Boleh nanti informasikan. Nanti ada liput silakan. Nanti tanggal 17 Juli ada ngaben bersama, Agustus ada juga nyekah bersama. Itu programnya SDAD tahun ini. Dan tahun depan kita akan mengadakan di samping juga ngaben bersamanya rutin, kita akan mengadakan potong gigi bersama. Dan nutup klih, ya, nutup klih namanya ya. Kalau orang mau naik dewasa, itu kita akan lakukan seperti itu. Nah, itu. Bisa. Terima kasih Pak Mandi. Kita apakah ada lagi untuk yang ingin disampaikan? Nanti masih banyak disampaikan. Nanti kita episode selanjutnya akan membahas tentang topik-topik baru gitu kan. Silahkan. Nanti minta masukannya dari Pak Made Sudarta. Nah, terima kasih atas nama Sukoduko Hindu Dharma Jakarta Raya nih sudah diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan informasi. Semoga informasi ini bisa Hindu Channel ya bisa luar biasa ya, go sebelum go internasional go public ya. Nanti go public go internasional ya, jangan kalah sama yang lain. Kita juga Dharma Wacana juga Pak, ada Dharma Wacana kita pakai bahasa Inggris khusus. Dharma Wacana bahasa Inggris, perkiraan kita ada berapa video, ada 5-an udah ya, 5 video itu. Kurang lebihnya itu kita udah pakai translate bahasa Inggris, translate bahasa Indonesia. Pas waktu Dharma Wacana bahasa Inggris gitu. Tapi ya nyari yang itu susah juga Pak. Ya kan ada tuh yang ikut UDG. Yang ikut UDG itu kan. Terima kasih Pak Made Sudarta sudah berkesempatan hadir di Hindu Channel dan pemirsa Hindu Channel. Ini sangat luar biasa diskusi kita bersama dengan Ketua SDHD Jakarta Raya. Ini membuat kita semua tahu apa program beliau dan kemudian bagaimana beliau itu peduli dengan umat itu. Walaupun memang ada beberapa memperjuangkan kedekatannya dengan pemerintah, itu adalah hal kepentingan yang memang membuat umat kita juga akhirnya kan terlindungi gitu kan Pak. Nah, tetap selalu dukung Hindu Channel dengan like, comment, and subscribe. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Ketua SDHD Jakarta Raya Bapak Made Sudarta. Om Santi 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 Om. Oke, sukses semua Pak.